wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Diana dan di sini aku nggak sendirian. Aku di sini ditemenin sama teman aku. Halo, kenalin aku Ayu. Nah, Ai ini tuh teman aku dari kecil, masih bayi gitu lah. Ya kan? Rasa. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah nggak baik. Lu kenapa? Kamu galau ya? Begitulah. Gimana nih kuliahnya sekarang? Alhamdulillah lancar sih. Oh, by the way, apa aja sih hal yang kamu lakuin sekarang? Banyak sih yang aku lakuin pada saat di rumah aja gitu. Selain kuliah online, aku juga merintis bisnis kecil-kecilan gitu. Bagus ya. Kalau boleh tahu bisnis apa ya yang kamu rintis itu? Bisnis makanan sih sebenarnya. Oh, kuliner berarti ya? Iya. Jadi buat kalian yang kepo sama bisnis aku, kalian cek Instagram Endolita __. Oh iya, Ayu ini dari jurusan accounting, tapi dia tuh ingin tahu bagaimana sih pengambilan keputusan dengan lawan berhadapan. Manajer itu kan berhubungan dengan banyak orang ya. Selain itu juga mengambil keputusan. Nah, ada nggak sih strategi untuk mendapatkan respon yang baik? Ada sih. Yang pertama itu win-win solution, terus yang kedua itu win-loss solution, dan yang ketiga itu loss solution. Bagaimana sih 3 prinsip tersebut? Antara lain, yang pertama itu win-win solution ya, negosiasi antara dua pihak yang sama-sama mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang kedua itu adalah win-loss solution, di mana satu pihak itu menang dan mendapatkan keuntungan. Namun di satu sisi pihak lainnya itu kalah dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sedangkan loss solution itu kedua pihak itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, jadi zero sum game itu teori permainan yang menggunakan prinsip solusi win-loss. Jadi di teori ini kedua pihak saling berhadapan untuk mencari keputusan terbaik. Meskipun nantinya salah satu dari kedua pihak ini nanti tidak akan mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Oh, gitu ya. Iya, jadi dalam praktiknya ini kedua pihak saling adu strategi untuk merebutkan pangsa pasarnya. Gitu. Jadi non-zero sum game itu kebalikan dari zero sum game, di mana keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pemain tidak sama persis besarnya dengan kerugian yang diterima oleh lawan. Bahkan pemain lain masih memungkinkan untuk memperoleh keuntungan meskipun tidak maksimal. Terus di dalam non-zero sum game ini itu terdapat 3 tipe. Yang pertama itu ada dilema si penakut atau chicken run. Yang kedua dilema orang bercinta atau games of sex, dan yang ketiga itu dilema tahanan. Aku jelasin sedikit ya. Jadi dilema si penakut atau chicken run ini dalam prakteknya permainan ini terjadi dalam situasi negosiasi antara manajer pembelian dan vendor penjualan. Manajer pembelian berusaha menawar harga serendah mungkin untuk dapat dibelinya, sedangkan pihak vendor akan berusaha memperoleh harga setinggi mungkin. Dalam konflik seperti ini, deadlock situation dapat terjadi dengan resiko transaksi gagal dan kedua pihak mengalami kerugian. Apabila pendekatan chicken run dilakukan, maka yang pertama dua pihak berhadapan, memaksakan kehendak dengan saling menggertak dan memaksakan kehendak masing-masing. Yang kedua, dua-duanya ini tidak memiliki informasi yang cukup terhadap pihak lawan. Yang terakhir, salah satu pihak hanya memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lain. Dan selanjutnya aku mau jelasin yang dilema orang bercinta ya. Jadi ketika dua pihak berhadapan, situasinya tidak selalu berbentuk konflik dengan hasil win-loss. Ada beberapa situasi yang menjembatani konflik dengan hasil win-win. Contohnya itu kayak apa sih? Contohnya itu ya, dalam hubungan ada dua pasang kekasih saling memiliki keinginan yang berbeda. Dilemanya adalah ketika keinginannya kita terpenuhi, maka keinginan pasangan kita itu tidak terpenuhi.
maupun sebaliknya. Namun, dengan cinta mereka akan mencari jalan keluar agar pihak yang dicintai ini memperoleh apa yang diinginkan dan dirinya sendiri memperoleh sebuah kepuasan tertentu meskipun keinginannya tidak terpenuhi. Yang terakhir, dilema tahanan ya. Jadi dilema tahanan ini itu ya bisa disebut juga sebagai permainan adu domba, di mana di dalam permainan ini manajer menghadapi banyak pihak yang tidak saling mengetahui informasi masing-masing. Misalnya dalam sebuah proses tender yang diikuti oleh banyak peserta yang masing-masing itu tidak memiliki informasi awalnya, baik dari sisi harga penawaran, syarat penjualan maupun kualitas dan diskon yang ditawarkannya. Aku mau nambahin dikit ya tentang intuisi itu ya. Sigmund Freud dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan konsep yang berhubungan dengan intuisi. Intuisi adalah bagian pengetahuan manusia yang berada di alam bawah sadar. Dia membaginya menjadi dua, yaitu id atau insting, dan yang kedua itu superego atau moralitas. Arsitektur kesadaran manusia menurut Freud itu memiliki 3 tingkatan, yaitu kesadaran, prakesadaran, dan bawah sadar. Dan pengetahuan yang ada di dalam kesadaran hanya meliputi 10% dari seluruh pengetahuan yang dimiliki manusia. Jadi sedangkan pengetahuan yang separuh disadari atau prakesadaran itu ya, dan pengetahuan yang di bawah sadar meliputi 90% dari pengetahuan yang dimiliki. Intuisi merupakan kombinasi dari data empiris, observasi yang dalam, dan kemampuan untuk menemukan jalan singkat pada permukaan realitas yang tipis. Jadi, intuisi seperti sebuah mesin yang bergerak lambat, menangkap berbagai data secara langsung dan memberikan kamu ya, berbagai pemahaman tanpa kamu sadari dari mana pemahaman tersebut berasal. Sebelum closing, aku mau kasih kamu kenang-kenangan satu buah barang kesayanganku. Wow, apa itu? Loh, ini kan bukannya barang kesayangan kamu ya? Kenapa kok dikasihin ke aku? Iya kan, kamu kan teman aku dari kecil, dari teman baik. Jadi aku mau ngasih ini tuh biar buat kenang-kenangan, biar kamu jaga. Aku percaya kalau kamu tuh bisa jaga barang kesayanganku. Alasanku itu ya ngasih ini tuh biar kamu tuh ingat waktu. Jadi kalau kamu sholat, kamu mau ngampus atau kerja, kamu tuh ingat jam-jamnya. Terus kalau main tuh inget pulang gitu. Beneran nih buat aku. Iya, tapi simpan baik-baik ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Aku juga terima kasih ya. Dengan ini aku bisa menambah ilmuku, tahu tentang bagaimana sih pengambilan keputusan yang baik itu kayak gimana gitu. Sama-sama ya, semoga bermanfaat apa yang aku jelasin tadi. Selebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau kamu baca-baca apa, mungkin aku ada yang salah ya, mohon maaf ya. Iya. Sekian penjelasan dari aku dan Ayu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.